Bapak Ibu Saudara, tema kita pada bulan hari ini sebagaimana sudah kita canangkan adalah bulan untuk sepakat, bulan untuk unity, bulan untuk one heart, ya. Dan saya beri judul pada hari ini, judul khotbah saya adalah mix, campuran ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. The power of sepakat. Oke, ya. The power of sepakat, kuasa ketika kita bersepakat, agreement, making agreement, membuat kesepakatan. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya yakin suka nggak suka dengan sepak bola. Kebetulan saya suka baik nonton maupun main. Ya, walaupun gendut-gendut saya masih jago main bola, masih bisa bikin gol, apalagi kalau kipernya itu dia tiba-tiba kesleo. Nah, itu gampang jadinya bikin gol ya. Gampang jadinya itu. Nah, Ronaldo dan Messi adalah dua pemain yang paling banyak dibicarakan, betul ya. Mereka two of the greatest footballers ya. Dua di antara banyak pesepak bola yang luar biasa, yang hebat, prestasinya luar biasa dan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau misalnya Messi ataupun Ronaldo bermain dalam sebuah pertandingan dan kemudian teman-temannya yang lain di dalam pertandingan tidak sepakat dengan Messi. Ya, awal-awal dia pindah di PSG ya, banyak yang bikin video bagaimana Messi itu ketika di PSG, udah pindah ke PSG, dia main, dia udah posisinya kosong, dia pasti kalau dioper pasti akan cetak gol, tapi dia malah nggak dioper sama temennya. Sehingga dikatakan Messi ya mulai tenggelam gitu ya. Dan sementara Ronaldo juga sama, kurang lebih juga begitu, di MU, pindah ke MU juga begitu ya. Nah, bayangkan kalau dua orang hebat ini, pemain bola ini, tetapi ke-10 pemain yang lain itu nggak sepakat dengan Messi, dengan Ronaldo. Messi dan Ronaldo nggak pernah dibagi bolanya, nggak pernah dioper. Maka jadilah Messi dan Ronaldo cuma lari-larian di lapangan, cuma untuk dapat keringat aja, ya kan ya? Saya pernah ngalamin permainan seperti itu, ya kan ya? Saya posturnya gemuk gitu kan ya, main ya, dan kemudian nggak ada yang oper. Tapi ternyata ketika saya dibagi bolanya, ternyata gol. Nah, karena apa? Karena sudah tidak ada lagi orang. Jadi saya gampang ngegolin. Sudah tidak ada. Sudah tinggal kiper saja. Saya tinggal dioper, tinggal gol gitu ya. Nah, sekalipun dia hebat, sekalipun dia jago, nggak bisa berbuat apa-apa. Setuju ya? Setuju. Ya kan? Selalu ketika dalam sebuah permainan grup seperti itu, selalu bicara mengenai teamwork. Selalu bicara mengenai bersama, bermain bersama. Dan sekalipun memang dalam dunia sepak bola misalnya tentu yang lebih dikenal, yang lebih dipuja adalah pencetak gol, striker gitu ya kan. Karena memang dia ujung tombaknya, dia menentukan permainan itu menang atau kalah. Tetapi sekali lagi kalau timnya semua nggak support, timnya semua nggak dukung, timnya semua nggak percaya sama dia, sehebat apapun Messi, sehebat apapun Ronaldo, tetap nggak bakalan bisa menang. Kalau Messi bermain sendirian dengan kita nih, saya, Pak Yakub, Pak Alam, gini ya, Pak Andres dan lain-lain, bertanding Messi sendirian, kita lawan, pasti dia kalah. Setuju nggak? Pasti. Kenapa? Dia nggak bisa sendirian. Dan kalaupun dia ada temannya juga nggak bisa sendirian. Temannya harus percaya sama dia, temannya harus sepakat mendukung dia. Dan dalam permainan sepak bola tentu satu tujuan yang mereka ingin raih adalah kemenangan. Betul ya? Kemenangan, keberhasilan. Nggak ada tim sepak bola, ayo kita bertanding, ikut Liga Champion, kita bertanding dan kita akan kalah dalam pertandingan. Kita kalah saja, kita nggak usah menang. Nah, saya yakin nggak ada yang begitu, betul ya? Saya yakin kita semua ingin berhasil, kita semua ingin sukses, kita semua ingin mencapai apa yang ingin kita capai. Tetapi sekali lagi, sekalipun memang Messi, Ronaldo yang lebih dikenal, tetapi sesungguhnya mereka berdua tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya tim yang mendukung. Setuju? Ya? Nah, Bapak Ibu, sebab itulah Tuhan sendiri sudah memberikan satu model sesungguhnya. Sudah memberikan suatu model bagi kita, sebuah contoh bagi kita. Bagaimana yang namanya sepakat itu penting dan ada power di dalam sepakat. Ya kan? Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memang ini muncul dari Kejadian 1 ayat 26 di mana Allah
bersepakat. Di mana Allah yang kita kenal seperti Tuhan Yesus sendiri sudah memperkenalkan kita ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Ia berkata, pergi jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu ya. Sekalipun kita bisa berdebat tentang Tritunggal, tentang oneness katanya sekarang, begitu ya. Tetapi demikianlah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. From the beginning, dari awalnya Dia menunjukkan kepada kita yang namanya sepakat, yang namanya berdiskusi, yang namanya menyampaikan apa yang akan dikerjakan. Dia menyampaikan apa yang dilakukan. Bapa bisa saja langsung bertindak, Bapa bisa saja langsung berkarya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Bapa. Saya percaya sekalipun ini di Kejadian 1 ayat 26, tapi saya percaya meyakini di dalam kekekalan, before the time begins, sebelum dunia dijadikan, sebelum waktu dimulai oleh Tuhan, Tuhan juga bersepakat. Let us make man. Mari kita jadikan manusia, mari kita jadikan alam, mari kita jadikan cakrawala, mari kita jadikan terang, mari kita jadikan matahari, mari kita jadikan benda-benda yang langit. Saya percaya di dalam kekekalan Allah juga melakukan demikian. Ya kan? Nah, ketika Allah bersepakat, ketika Allah menunjukkan, menyampaikan apa yang ingin dilakukan, ini luar biasa, ini luar biasa. Kalau baca dari awal ya, dari Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian berfirmanlah, ada firman, bicara tentang Yesus Kristus yang adalah firman, Dia berkarya. Dan kemudian Roh Allah melayang-layang, bicara mengenai Roh Kudus yang berkarya pada saat penciptaan. Jadi saya percaya sebelum Kejadian 1 ayat 26, juga Allah berkata, baiklah kita menjadikan. Ya kan? Dan menarik, ini yang menarik. Ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengar baik, Yesus, pribadi Yesus, the second Trinity of God. Yesus nggak bilang begini, Allah Bapa yakin dengan rencananya, yakin mau ciptain manusia, yakin mau jadi manusia. Nanti manusia berdosa loh, nanti manusia akan memberontak loh, nanti manusia tidak akan taat loh. Yakin mau jadi manusia. Dan Roh Kudus juga berkata, iya betul Bapa, yakin kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nanti manusia berdosa, maka gambar dan rupa kita itu menjadi rusak, menjadi hilang, ternoda, tercemar kekudusan kemuliaan kita Bapa. Wow. Bapa berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Anak berkata, yes. Roh Kudus berkata, yes. Sepakat. Seringkali kita merasa terlalu pintar. Seringkali kita merasa terlalu hebat. Kita bahkan berpikir bahwa pemimpinnya orang biasa aja. Saya dong, saya S2, S3 malah nih. Pemimpinnya bikin keputusan, bikin kebijakan, gak benar. Protes. Gak bisa begitu. Jangan begitu dong, harusnya begini. Sulit untuk kita bisa mempercayai pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saya selalu berpikir begini. Kalau pemimpin berkata A, dan kemudian saya berpikir harusnya B bukan A. Boleh nggak saya menyampaikannya? Boleh nggak? Boleh nggak nih? Kita harus sepakat nih. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ketika final decision adalah A, maka A juga harus jadi decision saya. Setuju? Saya nggak bisa bilang nanti ketika something happen, sesuatu terjadi, kemudian berkata, oh iya, saya sebenarnya B. Bukan A, itu dia tuh dia. Jadi kalau diberantakan, kacau, salahin dia tuh. Bukan saya loh, saya itu B maunya. Tapi jadinya A, ya saya kan ikut aja. Dengar baik, ketika manusia diciptakan oleh Allah dan betul manusia memberontak, berdosa, gambar diri Allah menjadi rusak. Bahkan dikatakan kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3. Ya kan? Manusia itu. Yesus gak bilang begini sama Allah Bapa. Tuh kan Bapa bener kan? Bener tuh, coba lihat tuh. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa kan? Nah, rusak nih gambar kita. Citra kita, image kita nih jadinya rusak, jadi berdosa. Roh Kudus juga bilang, iya kan jadinya bagaimana ini? Jadinya bumi diciptakan akhirnya menjadi dalam kuasa otoritasnya iblis nih. Oh, enggak. Mereka enggak
flashback dan bilang, salahkan keputusannya. Oh enggak. Tapi Allah Bapa, luar biasa itu ya. Anak dan Roh Kudus, mereka tetap continue dengan planning itu. Oke, manusia dalam dosa. Yesus turun. Roh Kudus nanti tercurah. Kemudian memenuhi semua umat manusia. Sehingga mereka akan menjadi manusia yang baru. Wah, luar biasa. Ini sepakat yang ajaib. Ini sepakat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Ya kan? Wow, luar biasa. Tadi pagi Pastor Daniel juga bicara tentang ayat ini. Dia bilang kata kita aja itu dalam. Tapi saya melihat banyak sekali yang kita bisa dalam dan kita belajar. Ya kan? Nah, Tuhan itu menunjukkan sebuah model. Seperti inilah seharusnya umat Tuhan. Dia, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menjadi model tentang kesepakatan. Menjadi model di mana kesatuan itu terjadi. Menjadi model di dalam kesehatian. Tapi seringkali kita kebanyakannya apa? Kita merasa lebih pintar. Kita merasa lebih ngerti. Kita merasa lebih ini. Sehingga kita sedang tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya sama pemimpin. Saudara, sekalipun memang ada jebakan-jebakan dalam leadership, dalam kepemimpinan gitu ya. Tetapi kita mesti belajar bahwa setiap pemimpin itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dan ketika kita sedang menentang seorang pemimpin, sungguhnya kita tentang adalah Tuhan. Susah sepakat kayaknya. Susah setuju kayaknya. Ya enggak lah. Kayaknya model dia jadi pemimpin disuruh dari Tuhan. Kayaknya enggak lah. Saya berdoa bahwa saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang katakanlah cukup keras pada hari ini. Ya. Saya mau percaya bahwa setiap pemimpin tetap adalah dari Tuhan. Sekalipun pemimpin itu begitu banyak kekurangan. Kalau kita bisa kupas semua from the beginning, dari awal. Nggak ada pemimpin yang nggak dari Tuhan. Contoh saja dari Israel. Orang bilang Saul bukan pemimpin dipilih Tuhan. Salah, Saul itu pilihan Tuhan. Daud pilihan Tuhan. Dan seterusnya. Itu semua ada pilihan Tuhan. Jadi dari sampel itu kita bisa menetapkan. Memang pemimpin adalah dari Tuhan. Oke, saya jadi kebanyakan di situ. Sebenarnya saya mau bukan ke situ sebenarnya. Ya, tapi nggak tahu kenapa saya jadi banyak di situ malahan. Nah, kita mau melihat bagaimana sepakat itu yang dicontohkan oleh Allah Bapa itu juga dicontoh oleh manusia pada masa itu. Tetapi mereka justru membuat kesepakatan justru yang mendatangkan murka. Ini kisah yang udah pasti semuanya bisa tahu lah. Coba lihat di sini ya, perhatikan pola yang sama yang dipakai oleh Allah Bapa. Juga kata mereka, marilah kita. Hal yang sama. Tadi di awalnya baiklah kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baiklah kita menjadikan, dan kemudian manusia mengcopy model ini. Marilah kita. Dengar baik. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa ini nih, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana sekalipun itu adalah jahat. Kenapa? Karena itu adalah pattern, itu adalah pola yang sudah ditunjukkan oleh Allah Bapa. Baiklah kita, marilah kita. Di dalam kebersamaan, di dalam kesepakatan, di dalam kesehatian, di dalam satu unity yang luar biasa itu. Mendatangkan power, mendatangkan kuasa. Sehingga Allah sendiri berkata, gak ada yang gak akan jadi. Wow. Luar biasa ya. Seringkali kita fokus pada ability, kemampuan, modal dan sebagainya. Tetapi kita lupa yang namanya sepakat. Dan di sini kita bisa melihat pada masa itu tentu adalah hal yang cukup sulit, mustahil untuk bisa membangun menara yang tinggi sampai ke langit katanya. Walaupun tentu definisi langit bagi mereka mungkin beda bagi kita sekarang. Mungkin bagi mereka gedung BNI 46 itu udah mencapai langit mungkin, ya kan? Tapi kalau kita lihat sekarang di Qatar berapa tingginya itu luar biasa ya. Mungkin pola saat itu pemikiran seperti itu pada saat itu. Tetapi kita mau melihat di sini pola yang sama, ada kuasa dalam kesepakatan sehingga Allah sendiri mengakui. Listen, Allah sendiri mengakui bahwa kalau mereka dalam kesepakatan yang demikian ini, sebagaimana kita sepakat, dan itu juga menjadi kuasa bagi mereka. Ada kuasa dalam kesepakatan sehingga apapun juga menjadi rencana mereka, tidak ada yang tidak terlaksana. Wow, Pak, Bu, suami istri sepakat, pasti terlaksana janji Tuhan. Amin. Amin. Gereja, gembala, pelayan, jemaat, kita sepakat janji Tuhan nih tidak ada yang tidak terlaksana. Amin. Nah, kalau untuk tujuan yang salah aja, kalau untuk tujuan yang tidak benar saja,
Alkitab mengatakan itu pasti terjadi. Lebih lagi kalau tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pasti lebih lagi Tuhan akan menjadikannya bagi kita. Ya. Nah, lihat respon Tuhan. Tuhan memakai pola yang sama. Tuhan memakai pattern yang sama. Tuhan pakai template yang sama. Baiklah kita. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita. Luar biasa. Sepakat. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus from the beginning, dari awal menunjukkan kepada kita sebuah kesepakatan yang luar biasa indah, tak tertandingi kesepakatannya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bapak bisa aja langsung kacau balaukan. Atau pribadi Tritunggal yang kedua, anak juga langsung mengacaukan, bisa saja. Tapi ditunjukkan kembali lagi pola yang sama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Marilah kita mendirikan sebuah menara. Dan kemudian Allah Bapa mengintervensi. Baiklah kita mengacaukannya. Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan. Pak, Bu, setiap segala sesuatu yang dengan kesepakatan itu dibangun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dengar baik, Tuhan pasti intervensi. Oke? Jadi, Pak, kalau di kantor ada yang bersepakat menjatuhkanmu, percayalah Tuhan pasti intervensi. Amin. Dalam gereja, dalam pelayananmu, kalau ada orang-orang yang bersepakat menyebar berita hoax tentang dirimu, percayalah Tuhan pasti intervensi. Amin. Amin. Nah, Pak, Bu, mana nih? Kok belum ganti? Slide-nya tadi udah di paste. Oh, belum ya? Belum. Oke. Sorry, saya yang salah. Tadi ada sedikit perubahan slide soalnya. Nah, kesepakatan yang jahat itu justru mendatangkan murkanya. Sama juga dengan Ananias dan Safira. Mereka sepakat. Bagus ya sepakat. Kalau sepakat itu pasti, itu menggambarkan Tuhan Allah yang sepakat tadi kan ya. Kita belajar. Tetapi ketika sepakat yang salah, sepakat dalam hal yang nggak benar, sepakat untuk menjatuhkan, sepakat untuk menghancurkan orang lain, sepakat untuk menghancurkan gereja bahkan, sepakat untuk menghancurkan karirmu, sepakat apapun yang dibangun di luar sana yang tidak benar, Tuhan pasti intervensi. Tadi kita lihat bagaimana manusia bersepakat dalam membangun menara Babel menentang Allah. Tuhan Allah berkata berserak ke seluruh bumi, penuhi bumi, dan kemudian malah mereka mau menetap di satu tempat. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Dan lihat di sini, Ananias dan Safira mereka juga bersepakat. Karena waktu saya baca yang singkat-singkat aja ya. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, mereka sepakat berdua. Suami istri sepakat. Jualnya misalnya 50 juta. Misalnya ya. Misalnya jualnya 50 juta. Dan kemudian sebagian hasilnya itu mereka simpan untuk mereka sendiri. Dan kemudian ketika mereka serahkan kepada rasul-rasul pada masa itu, dan kemudian mereka menyerahkannya adalah tidak jujur. Mereka bersepakat bilangnya jualnya 30 juta. Diserahkan, ini contoh ya, ilustrasi angka aja ya. Diserahkannya 30 juta. Padahal tadi jualnya 50 juta. Maka bilang inilah seluruh hasil penjualan tanah kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil. Pada masa itu gereja mula-mula. Dan kemudian apa yang terjadi dalam kesepakatan itu? Ternyata Tuhan berintervensi terhadap kesepakatan yang tidak benar. Tuhan berintervensi. Dan yang ini intervensinya cukup mengerikan. Saya sebagai pengkhotbah susah menjelaskannya. Saya sebagai pengkhotbah bingung menyampaikannya bagaimana. Tetapi ini apa adanya begitu. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka berdusta demikian, tidak mau jujur. Sebenarnya bukan soal berapa dan harus semua, enggak.
Diserahkan kepada rasul, mereka mendukung pelayanan, nggak harus jual 50 juta tanahnya, kemudian harus serahin semua 50 juta, nggak ada istilah begitu. Tapi masalahnya mereka mengakui bahwa itulah seluruh hasil penjualannya 30 juta, 20 juta disimpan, itu dia masalahnya. Makanya Petrus bilang, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Dan kamu bersepakat suami dengan istri. Dan cukup fatal apa yang dialami oleh Ananias. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Wah, ini rebahnya bukan rebah yang dijamah oleh Tuhan, mengalami lawatan, rebah di hadapan Tuhan, bukan. Rebahlah mereka dan putuslah nyawanya, alias dead. Ini terjadi di perjanjian baru. Ini terjadi setelah Kisah Para Rasul 2. Pencurahan Roh Kudus. Mungkin kita akan berkata, this is the season of grace, musimnya anugerah. Tetapi ini yang terjadi. Jujur, kalau tanya, kenapa sekarang banyak orang yang bersepakat jahat, bersepakat dusta, kok nggak seperti ini? Saya nggak punya jawabannya. Mengapa terjadi begitu? Tetapi kita bisa melihat, saya mau kita belajar pada siang hari ini, bahwa ketika kita membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak menyenangkan Tuhan, mendatangkan murkanya, Tuhan intervensi. Tuhan intervensi kepada orang-orang yang bangun menara Babel, bersepakat untuk mengandalkan diri sendiri, menjauh dari Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berintervensi kepada mereka, diserahkan oleh Tuhan. Dan intervensi yang ini cukup mengerikan untuk dibaca. Saya pun kalau membagikan hal ini misalnya ke anak-anak sekolah juga mesti hati-hati. Ya. Tetapi saya tidak ingin mengekspos matinya. Saya tidak ingin mengekspos putuslah nyawanya, Pak Bu. Saya mau mengekspos bagi Bapak Ibu Saudara semua, kita semua. Mari kita bersepakat, bukan untuk membangun kesepakatan yang jahat, bukan untuk membangun kesepakatan dengan hoax di mana-mana, dengan dusta di mana-mana. Kita mengatakan A, B, C, D tentang seorang yang lain yang tidak demikian pada akhirnya. Dengar baik. Tuhan pasti intervensi. Tapi jujur, doa saya adalah seperti Tuhan Yesus atas kayu salib. Dia berkata, Father forgive them. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Kalau kita membangun kesepakatan-kesepakatan yang jahat, doa saya, kalau memang ada yang membangun kesepakatan-kesepakatan demikian, Tuhan menjamah orang itu dan bertobat. Tetapi saya tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Karena yang jelas bukan hanya ini hanya 2 contoh Pak Bu. Kalau kita mau kupas dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak sekali Tuhan mengintervensi semua kesepakatan-kesepakatan yang jahat. Tuhan mengintervensi. Termasuk Absalom, anaknya Daud, membuat kesepakatan yang jahat. Absalom akhirnya meninggal. Saya pernah khotbahin itu ya bulan lalu kalau nggak salah. Tapi walaupun dalam konteks yang lain. Sampai akhirnya Absalom bisa nyangkut di pohon, lagi perang, naik kudanya. Bukan kuda sih, apa tuh saya lupa namanya. Semacam keledai gitu ya. Bisa nyangkut dan akhirnya ditusuk dunia. Jadi saya mau tidak ekspos itunya, tapi saya mau kita lihat bahwa Tuhan pasti intervensi. Bagaimana Tuhan mengintervensi? Tentu di dalam perbuatannya Tuhan sendiri. Wow, saya baru 1 poin, udah habis waktunya. Oke, nah kata Petrus datang lagi istrinya kan. Nah Petrus berkata, mengapa kamu bersepakat, Safira? Suaminya jadi gotong gitu kan ya. Datanglah Safira, bener gak kamu jual segini? Bener ya kamu jualnya 30 juta berdua? Iya Pak Petrus, 30 juta, padahal 50 juta. Kata Petrus, Petrus kan gak tahu jualnya berapa. Betul ya? Petrus gak tahu loh. Tapi dia dalam hadirat Tuhan, dia dalam lawatan Tuhan. Ada divine conviction gitu ya, penyataan ilahi. Dan sehingga akhirnya Petrus bisa berkata, kamu mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Allah, hatimu dipenuhi oleh iblis. Dan kamu Safira, kamu sepakat suami istri itu bagus, harus. Tapi jangan sepakat mendustai Allah untuk mencobai roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ini bagian yang mengerikan untuk dibaca, jujur aja, ya kan? Saya kalau misalnya, kalau baik, coba dong isi jangan begitu, buat dong dia bertobat gitu, menyadari kesalahannya gitu ya. Lebih enak begitu kan ya.
Tapi ternyata Tuhan dapat melakukan hal itu. Dan ini kalau di perjanjian lama, kalau kita baca di Kejadian nanti kita bilang, ya perjanjian lama. Tapi ini perjanjian baru. Ini kisah para rasul 5. Terjadi setelah kisah para rasul 2. Pencurahan Roh Kudus. Kurang apa lagi bicara namanya grace. Tapi Tuhan mengintervensi dengan cara yang demikian. Oke. Haleluya. Ya. Nah, tapi Pak Bu, dengar baik. Kita ada di sini dengan satu tujuan saja. Untuk memuliakan Allah. Amin. Satu tujuan kita di sini adalah untuk memuliakan Allah. Jadi Pak Bu, ini semua bukan tentang satu orang. 1 Tawarik 16 ayat 28. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan, hai jemaat GPI Pasar Baru. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pak Bu, kita semua ada di sini cuma satu hal tentang memuliakan Allah. Jadi para gembala ya, ada gembala hari ya, jadi para gembala. Para gembala, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kita cuma punya satu reason ada di sini. Kita cuma punya satu alasan ada di sini, untuk memuliakan Dia. Bukan untuk melakukan apa yang menjadi kemauan satu orang, dua orang. Haleluya. Amin. Pak Bu, kita ada di sini bukan untuk melakukan apa yang kehendak Bapak Gembala. No. Atau kita melakukan ada di sini, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rancangkan untuk demi kemauan satu dua orang yang ada di sini. Serius banget kayaknya gua hari ini. Amin. Cuma punya satu tujuan, memuliakan Allah. Haleluya. Justru adalah sebuah kesalahan yang besar kalau gembala, pelayan Tuhan memikirkan, melakukan, memprogram segala sesuatu untuk dirinya dan melakukan apa yang dia mau. Sebuah kesalahan yang besar. Saya akan meninggalkan gereja yang demikian. Keras nih saya nih. Amin. Itu bukan gereja yang benar. Gereja yang benar cuma satu tujuannya, kemuliaan Allah. Pak Bu, kita ada yang ibadah untuk kemuliaan Allah. Amin. Bukan untuk supaya kemauannya dia tuh. Ini kan lagi pandemi. Online dong. Kenapa sih harus onsite? Itu kemauannya dia tuh. Pak Bu, bukan kemauan satu orang. Bukan kemauan gembala. Bahkan bukan kemauan para hamba Tuhan. Kita selalu memuji. Apakah yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri. Haleluya. Bahkan saya di sini berkhotbah ini saat ini, saya terus memuji Tuhan. Ini saya khotbah, memang Tuhan suruh dan memang untuk kemuliaan Tuhan atau untuk saya Tuhan, atau untuk profit buat saya Tuhan. Kalau iya, Tuhan hentikan saya. Keras saya kepada diri saya sendiri seperti itu. Saya selalu tanya sama istri saya kalau dia hadir. Saya selalu bilang, gimana tadi khotbah? Apakah ada isi saya yang gak sesuai dengan saya khotbahin dengan hidup saya? Saya selalu tanya begitu. Enggak, begini, udah begitu. Paling kurang ini, kurang itu. Kurang lucu. Emang gue bukan pelawak sih, bukan stand up komedian. Pak Bu, dengar baik. Kita ada di sini semua cuma satu tujuannya, untuk memuliakan Allah. Enggak ada yang lain. Berikan tepuk tangan dulu dong yang mengerti bagi Tuhan. Enggak ada, Pak Bu. Tetapi memang ya harus keputusan harus dibuat. Seringkali pemimpin buat keputusan yang sulit. Bukankah Tuhan juga membuat keputusan yang sulit? Ketika dia sudah pilih Saul, diurapi. Kemudian Saul tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan untuk merubah kepada Daud. Emang itu mudah? Ya kan? Mungkin kita akan berpikir, Tuhan kan sudah janji Saul dan seluruh keturunannya akan menjadi raja buat Israel. Iya loh. Bukan Saul tuh temporary. Bukan. Tuhan udah berkata begitu. Jadi harusnya Yonatan. Tapi dia tidak berkenan. Akhirnya Tuhan merubah semuanya itu. Karena Saul, tadi pagi hambanya juga singgung nih. Buat tadi pagi tuh kemarin ya. Kayaknya kemarin deh. Soal waste energy ya. Saul menghabiskan energinya sih. Buat melakukan sepakatan yang jahat. Tapi Tuhan intervensi. Amin. Haleluya.
Pak, Bu, dengar baik, waspada. Waspada. Jangan sampai kita justru sepakat untuk hal yang justru mendatangkan murkanya. Waspadalah. Ketika seorang membuat statement, membuat pernyataan tentang hamba Tuhan, tentang program gereja, tentang misi, tentang apapun yang dikerjakan, kalau mendengar hal-hal yang justru sepertinya mencurigakan, lebih baik datang kepada kami. Amin. Wow, ini serius nih. Ini serius, supaya kita jangan nanti diintervensi Tuhan dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan cara yang kita tidak mau. Sekali lagi, saya tidak ingin jadinya Zoom itu adalah bagaimana Tuhan mengintervensinya. Tapi saya mau kita benar-benar sadar, Tuhan itu memang tidak akan tinggal diam kepada hal-hal yang tidak benar. Setuju? Ya. Yang kedua itu, Bapak Ibu, adalah sepakat yang mendatangkan kuasanya. Tunggu tanggal mainnya. Amin. Oke, karena sudah jam 12, maka saya stop sampai di sini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, sepakat yang mendatangkan kuasanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari tim musik, pujian dan penyembahan, mari naik dan juga hambanya untuk memimpin perjamuan kudus.